Kalau lo nggak happy di dalam mobil, sedangkan lo banyak habis waktu di dalam mobil, lo kan sebel ya? Sebel. Wah hebat ya. Nah itu tuh biasanya begitu kan? Iya. Menurut lo Mas, kira-kira kapan sih waktu yang pas untuk upgrade mobil? Halo Sobat Seva, selamat datang di episode perdana Roadcast On Air On Road, di mana kita hari ini akan membahas hal-hal seputar otomotif yang dari angle yang cukup berbeda. Kita nggak akan bahas spek mobilnya, kita nggak akan bahas modifikasi mobilnya gitu ya, karena banyak lah di luar sana yang lebih jago. Tapi kita akan bahas bagaimana sih menyesuaikan kemampuan finansial dengan keinginan untuk upgrade mobil. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan keliling Jakarta bersama teman gue. Kita jemput dulu ya. Halo. Gimana Mas? Halo Mas Raffi. Sehat Mas Amar? Alhamdulillah. Oke, jadi Sobat Seva, sekarang gua udah bareng sama Mas Amar ya, Yes. sebagai Head of Marketing Seva. Ya. Ya. Betul. Oke. Mas Amar gimana kesibukan hari ini? Cuaca mendukung untuk bermalas-malasan sebenarnya. Kalau kata Gen Z sekarang, gue demot nih, alias demotivasi nih gue ngeliat. Iya loh. Hujan dari pagi ya. Dari semalam hujan, bangun pagi tuh yang kayak aduh enak gitu, selimut gitu kan. Terus saya, enggak. Kayaknya berat banget pagi tuh bangunnya. Tapi enggak, tenang. Harus tetap semangat. Nggak boleh Enggak malas-malasan. boleh malas-malasan. Harus tetap produktif. Iya Yoi. dong. Oke, Sobat Seva, sekarang anyway gue lagi naik di Toyota Race ya. Toyota Race yang 1000 turbo. Dan menurut gue sebagai orang yang pertama kali mengendarai ini, mobil ini dan sekelasnya ya, ini kan apa, mini crossover kali ya. Itu Ini kayaknya ya. Kalau di Gaikindo tuh seingat gua ya, itu kategorinya maksudnya low crossover. low crossover lah ya. Ah. Dan dari zamannya crossover awal-awal gitu ya, menurut gua crossover itu mobil yang paling pas gitu buat di bukan di pedalaman ya, buat di dalam kota gitu, karena mobilnya compact gitu ya, dan ground clearance tinggi buat daerah-daerah yang rawan banjir, kayaknya aman aja gitu kan. Tapi spacious gitu mobilnya, nggak yang sempit gitu kan. Ya. Dan yang paling penting Mas, irit. Bener sih. Kalau bagian irit tuh sebenarnya apalagi untuk orang Jakarta, itu kayak penting banget sih, men. Penting. Soalnya apa sih seringkali kan kita menghabiskan sepersekian waktu kita kan di dalam mobil ya, ya nggak sih? Jadi kayak artinya apa? Artinya kita banyak stop and go dan pasti sering ketemu macet lah gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita beraktivitas setiap hari itu pasti kan berangkat pagi, pulang sore. Syukur-syukur bisa sore ya. Syukur-syukur bisa sore, mudah-mudahan. Impian banyak orang tuh, pulang sore. Pulang sore gitu. Jadi paling nggak nyampe rumah tuh masih ketemu matahari. Paling nggak anak belum tidur lah gitu kan. Bener, gitu kan. Itu objektifnya ya, hampir setiap orang lah. Tapi most likely hanya sebagian kecil orang kan yang bisa gitu ya. Bener, nggak semua orang bisa loh. Bener. Nggak semua orang bisa. Jadi fuel consumption menurut gua kayak itu penting banget sih. Penting banget. Kalau mobilnya yang fuel consumption-nya nggak terlalu bagus gitu, lumayan ternyata ya, berasa ya. Sama kenyamanan yang penting Sama lah. kenyamanan yang penting. Interior enak dilihat gitu. Soalnya gue tipe orang yang gitu. Wah mobilnya keren ya, oh keren. Terus gue lihat, habis itu yang gue lihat interiornya. Interiornya buat gue nyaman atau enggak? Setuju. Soalnya kalau misalnya interiornya nggak buat gue nyaman, atau misalnya gini deh, interior keren, lo tau nggak apa lagi yang gue lihat? Apa tuh? Misalnya, sesimpel ya, kayak contoh, head unitnya kayak apaan? Oke. Speedometernya kayak apa? Setirnya gimana gitu. Iya. Terus misalnya kayak knob AC Iya, gitu, itu iya, gimana gitu. Itu buat gua itu Penting ngaruh ya? banget, penting banget. Oke. Kenapa? Karena kalau lo nggak happy di dalam mobil, sedangkan lo banyak habis waktu di dalam mobil, lo kan sebel ya. Iya sih? Sebel. Terus udah kita ketemu macet, makin stres dong. Iya. Kan? Jadi Iya, buat setuju. gua tuh every single little detail itu ya balik lagi ya itu tergantung dari preferensi orang masing-masing. Betul, setuju. Karena mau sekeren apapun di luar ya, lo ganti velg apa segala macam, kalau dalamnya nggak bikin nyaman,
ya lo kan di dalam gitu Mas ya. Lu malah nyenengin orang yang di luar. Iya, lu Bukan nggak diri lu nya. Rugi dong. Yang bener aja. Lo yang punya, lo yang ngabisin duit kok jadi lo yang nggak happy gitu kan. Kan males. Bener. Dan kalau ngelihat si Raze ini kayaknya udah terpenuhi kalau buat gua pribadi gitu ya. Ya. Head unitnya kayaknya oke, udah model floating gitu kan. Terus speedometer udah full digital dan lain sebagainya gitu. Dan menurut gua nih buat Sobat Seva yang mau upgrade mobil, gua rasa ini bisa jadi salah satu opsi yang pas gitu ya. Dengan low crossover, ini menurut gua adalah salah satu opsi yang pas kalau Sobat Seva mau upgrade mobil gitu. Ya. Ngomongin upgrade mobil nih, gitu kan. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia marketing gitu ya, lo kan banyak ketemu sama orang, pasti banyak ngelihat consumer behavior dan lain sebagainya gitu ya. Menurut lo Mas, kira-kira kapan sih waktu yang pas untuk orang ya, atau Sobat Seva nih kalau misalkan mau upgrade mobil? Wow, upgrade mobil ya? Kapan gitu kan? Hmm. Kapan ya? Oke, ini gue kepikiran sih ada 3 atau 4 lah ya, kurang lebih. Oke. Mungkin pertama dulu deh. Pertama tergantung lihat kebutuhannya dari Sobat Seva dulu deh. Oke. Kebutuhannya gimana nih? Oke. Misalnya contoh ya, kebutuhan. Ah. Tadi dia single, Oke. ya. Terus habis itu tiba-tiba menikah, Oke. gitu kan. Terus habis itu fase berikutnya habis menikah, punya anak satu. Gitu. Nah itu jadi itu kan yang gue bilang fase perubahan dari kebutuhan. Oke. Jadi I see. kebutuhan bukan yang kita buat sendiri, tapi ibaratnya kayak oh ini satu kebutuhan yang terjadi karena sebab akibat gitu. Iya, kan? iya. Dan itu pace of life aja Betul, gitu kan. fase-fase kehidupan lah. Gitu. Nah itu tergantung itu dulu tuh dari Oke. fase-fase kehidupan. Oke. Misalnya contoh kebutuhan ya kayak misalnya oke, tadinya cuman berduaan aja pasangan gitu kan. Terus udah gitu kalau masih berduaan mungkin belum mikirin kayak udahlah mobil second juga jadi atau kan Oke. mobil yang begini-gini lah udahlah yang penting ada mobil bisa jalan. Oke. Ada loh orang yang kayak gitu. ada kan? Gitu. Ada. Dan nggak salah. Nggak salah juga, Betul. nggak salah gitu. Karena kan balik lagi. Yes. Semua orang unik, semua orang mempunyai preferensi atau pilihan hidup masing-masing. Setuju. Ya kan? Nah, Setuju. ketika misalnya dia nikah terus punya anak, wah mulai Oke. mikirin anak dong. Berarti mereka biasanya orang tua pengen tuh anaknya nyaman. Oke. Ya, nah akhirnya Harus bawa kepikiran stroller nih. segala macam Betul. gitu kan. Akhirnya kan begitu ngelihat kebutuhannya harus ada space nih, Ya. bagasinya lah. Ya. Terus kayak misalnya tadi ya, tinggi rendah mobilnya lah gitu kan. Nah, itu udah masuk hitungan. Jadi balik satu ya, Ya. tentang kebutuhan hidup. Oke. Nah, yang kedua itu dari sisi peningkatan dari penghasilan. I see. Oke. Masuk akal nih. Ya, oke. Ini gue bukan yang ngomongin flexing, Oke. tapi menurut gua Ah, ah, ah. apa ya istilahnya ya Sobat Seva udah kerja keras gitu ya dari Senin sampai Jumat. Kadang-kadang ada yang 7 days a week. Ada juga Yes. dari Senin sampai Minggu kerja terus. Yes. Misalnya, kok bisa gitu? Kalau pengusaha I see. mikir terus, Bos. Nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Ya kan? Kalau sampai lo libur, waduh, ini ntar perusahaan mau bawa kemana gitu kan? Bisnisnya berhenti? Nggak dong. Nggak, gitu. iya. Jangan sampai gitulah. Gitu. Content creator juga loh. Nah, itu kan juga nggak ada libur ya Nggak sebenarnya. ada liburnya benar. Iya. Jadi itu ya harus dinikmatin lah gitu. Jadi ibaratnya kayak reward yourself lah. Yes. Gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk bisa upgrade mobil. Benar. Oke. Entah mau yang apa ya second atau baru, tapi kalau emang lebih nggak pusing lah, aman, nyaman gitu, ya beli mobil baru gitu. Oke. Kenapa? Karena masih garansi. Yes. Terus udah gitu udah pasti kalaupun terjadi sesuatu, itu tinggal diganti. Kenapa? Diganti dan gratis kan. Masih Iya, garansi masih soalnya. garansi, betul. Jadi terus udah gitu semuanya pasti udah dicek dulu Iya. sama pabrikan sebelum dikirim dan lain sebagainya lah gitu loh. Jadi nggak ada salahnya orang untuk reward themselves atas hasil jerih payahnya mereka menurut Oke. gua. Selain itu, bisnis card juga menurut gua. Oh, menarik. Gimana? Jadi gini, misalnya terserah lo mau jadi karyawan atau jadi pengusaha, mobil itu mau nggak mau ya, Ya. khususnya karena kita tinggal di Jakarta, itu menjadi salah satu bisnis card yang akan dilihat oleh orang. Oke. Misalnya contoh, wah Mas Raffi pakainya Toyota Race ya sekarang ya, sukses nih Mas Raffi kayaknya. Ya gitu kan. Iya. Ya,
gitu. Nah, balik lagi kesuksesan orang juga itu kan relatif. Relatif, balik setuju. lagi, ya kan? Jadi itu kan bisa menjadi satu indikator, bisnis card lah. Misalnya bawa keluarga gitu, wah itu menjadi kayak salah satu indikator bahwa udah mencapai fase tertentu di dalam kehidupannya. Gitu. Jadi itu kan bisnis card. Itu satu, itu untuk menyenangkan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Untuk feel lebih assurance bahwa anak gua sekarang udah bisa nyari uang sendiri dan hidupnya nyaman. Itu satu dari keluarga. Dari sisi yang kedua itu adalah dari relasi misalnya. Orang mau berbisnis sama lu, orang mau bekerja sama lu, gitu ya. Orang ini belum kenal sama lu siapa gitu. Nah, salah satu indikator bahwa lu tuh sebenarnya bisa dipercaya atau lu sebenarnya punya kapabilitas untuk bekerja sama dengan nih orang itu apa? Salah satu yang dilihat apa sih? Penampilan lo kan? Yang kedua apa? Mobil lo yang dilihat pasti. Sebagai salah satu atribut kesuksesan. Bener. Nah, balik lagi itu yang gue bilang akhirnya itu namanya bisnis card. Mobil bisa jadi bisnis card lo. Gitu loh. Jadi ibaratnya kayak Pravi ngomongnya gede dari kemarin, mobilnya apaan sih? Gitu. Jadi gitu kan? Oh, mobilnya itu. Seleranya dia begini. Jadi orang bisa membaca, ya udah, ini kayaknya gue cocok sama dia. Gitu. Itu yang gue maksud dengan mobil bisa menjadi bisnis card. Jadi your car represent yourself. Yes, there you go. Jadi bukannya flexing ya, tapi membantu lo membuka opportunity yang lain dan lebih besar. Harapannya lebih besar. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh adalah perubahan tempat tinggal misalnya. Ada faktor geografis nih. Geografis ya. Misalnya gini. Tadinya tinggal di rumah orang tua, rumahnya di Jakarta. Ya. Terus habis itu alhamdulillah dapat jodoh, nikah, terus alhamdulillah dapat rezeki juga, bisa punya rumah sendiri atau apartemen tapi di luar Jakarta. Biasanya begitu ya? Iya. Wah, yang tadinya dari kantor ke rumah dekat, akhirnya sekarang jadi jauh. Nah, akhirnya kan perubahan geografis tuh. Jarak bertambah. Kalau misalnya masih pakai mobil yang boros, misalnya waktu masih Jakarta santai, orang dekat. Benar. Begitu jauh, kalau masih boros, mikir dong. Mikir banget mas. Mikir banget Mikir kan. banget ya. Bayar tolnya, parkirnya, bensinnya segala macam lah. Belum servisnya lagi gitu kan. Tiba-tiba kalau ada apa-apa. Nah, wah ini kayaknya saatnya untuk upgrade mobil. Kenapa? Karena jaraknya menjauh. Ya, terus udah gitu misalnya contoh butuh mobil agak lebih tinggi lah atau lebih gimana atau lebih besar, lebih panjang, lebih lebar. Nah itu balik lagi tergantung kebutuhan dari tempat tinggalnya dia. Geografisnya seperti apa nih? Disesuaikan. Biar dia juga lebih nyaman. Benar. Untuk bekerja jadi bisa dapetin duit lebih banyak. Itu dia harapannya ya. Itu poinnya benar. Gitu. Terus itu yang ketiga. Nah, yang keempat nih yang kepikiran di gua tuh adalah biasanya orang mau upgrade mobil tuh ketika masukin bulan Ramadan atau mau mudik. Benar, setuju gue. Gitu. Setuju. Mau mudik nih, pulang kampung. Nah, pulang kampung kan sebenarnya banyak ya moda transportasinya. Bisa dari udara, bisa laut, bisa darat. Darat pun banyak lagi tuh. Ada bus lah, ada kereta dan sebagainya lah ya. Nah, tapi sebagian orang juga lebih senang adalah bawa mobil sendiri, kendaraan pribadinya. Gue paham banget kenapa sebagian orang juga lebih senang bawa kendaraan pribadi. Karena gue sempat nyobain juga. Yuk nyobain yuk pakai kendaraan pribadi. Kemana waktu itu? Waktu itu gue pulang ke Denpasar. Bali. Ke Bali. Jakarta Bali berarti. Jakarta Bali berarti ya. Nah, di situ gue ngerasain bahwa enaknya bawa mobil sendiri itu adalah gue bebas. Gue bebas dalam arti kata gue bisa ngatur waktu gue sendiri, nggak harus ngikutin jadwal. Ini harus naik misalnya kendaraannya jam segini, harus kesini jam segitu gitu. Terus barangnya juga ya terserah yang mau gue bawa seberapa banyak, semuatnya lah misalnya gitu ya. Gitu. Terus dari itu ketika udah di tempat tujuan pun juga gue juga bebas. Ya kan? Kenapa mobil? Wah, gue bawa mobil sendiri nih. Jadi nggak harus naik taksi, gue nggak harus ngapa-ngapain. Punya kaki lah. Punya kaki. Jadi nggak ada ekstra cost lagi lah buat bayar kendaraan di sana lah gitu kan. Nah itu salah satunya menurut gue. Jadi
Selain itu satu ya, lebih bebas, lebih nyaman lah gitu buat gue pribadi. Yang kedua, bisnis card juga kan, dan pengen nyenengin orang tua. Tolong lihat kalau lu berada di fase hidup yang lebih baik dibanding sebelumnya. Iya. Artinya adalah ketika lo bawa mobil baru, orang yang akan wah hebat ya. Nah, itu tuh biasanya begitu kan. Gitu. Jadi satu buat assurance ke orang tua dan keluarga gitu. Dan bisa juga ya flexing dikit gitu. Dan yang ketiga, kali-kali aja bisnis card lagi kan. Iya. Di kampung ada opportunity baru nih. Kerja sama ini lu bisa nggak gitu. Nah, itu kan jadi itu balik lagi bisnis card ya. Nah, itu sih. Menurut gua 4 itu ya. Oke. Tapi kayaknya yang paling utama adalah ketika tadi ya kita bahas Ramadan itu, ya orang kayaknya lebih leluasa ya kalau dia bawa kendaraan sendiri. Karena kan apalagi buat anak kecil, buat keluarga gitu ya. Nah, apalagi lo bisa berhenti di mana aja, bisa makan di mana aja gitu kan. Beda kalau walaupun ya macet-macetan wajar lah gitu ya. Udah pasti lah. Udah pasti macet lah gitu. Kalau nggak macet di Jakarta aja, kosong tuh lebaran. Hari-hari gue udah lebaran di Jakarta. Oke. Poinnya sih sebenarnya kalau yang gue tangkap ya mas, dari keempat ini, kalau boleh gue summarize gitu ya, apapun momentumnya, kapanpun waktunya, artinya semuanya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Betul. Jangan sampai ketika lo punya mobil malah makin pusing gitu, bukannya makin happy malah makin pusing. Wah, tuh jangan sampai sih. jangan sampai. Bahaya banget tuh, jadi burden gitu kan. Jadi harus relevan gitu setiap bawa mobil. Aduh, ntar bensinnya gimana, ntar ininya gimana. Karena lo misplan financially ini ya di awal gitu ya. Nah, supaya nggak financially, yang gue tahu adalah Seva tuh punya fitur untuk bisa mengukur seberapa kemampuan lo dan lo cocoknya sama mobil apa. Lo punya budget berapa, nanti Seva akan match kayak Tinder lah gitu ya. Bisa akan match gitu ya, lo kira-kira cocoknya pakai mobil apa yang tidak memberatkan gitu kan. Ya, jadi gini, Seva itu ada fitur yang emang namanya loan calculator. Oke. Lah, loan calculator mah bukannya banyak ya gitu. Banyak orang ngomong gitu, bukannya banyak ya, ada di situs bank, ada situs apa gitu. Iya, banyak gitu. Tapi kan biasanya tuh terjadi perbedaan kalkulasi nanti. Oke. Antara angka yang ada di kalkulator tersebut dengan yang realnya. Oke. Nah, kalau yang di Seva itu karena kita sudah terhubung dengan Astra Ecosystem, ya, di mana untuk leasing company-nya itu kita terhubung dengan ACC, Astra Credit Companies, dan TAF, Toyota Astra Financial Services. Oke. Gitu. Nah, itu dari leasing company-nya. Terus plus kita juga terhubung juga nih untuk mobil baru, mau mobil baru, mobil second lah menurut gua sebaiknya diasuransikan. Iya. Ya kan, biar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tercover. Oke. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gitu kan. Itu kita terhubung dengan asuransi Astra. Gitu. Jadi karena kita udah terhubung dengan ACC, TAF dan asuransi Astra ini dengan Garda Auto, gitu ya. Jadi kalkulasi loan kalkulatornya ini pun juga lebih akurat sebenarnya dengan yang yang Sobat Seva udah coba-cobain di Seva nih, gitu. Dan kenyataannya itu jauh lebih akurat. Gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua juga, yang paling menarik adalah loan kalkulatornya ini bisa membantu Sobat Seva untuk pilih mobil yang emang paling cocok terhadap kondisi finansialnya. Gitu. Jadi misalnya gini, yang pertama, udah masuk, itu ada tuh biasanya tuh di home page, itu ada tulisannya hitung kemampuan. Oke. Nah, begitu hitung kemampuan tuh diklik aja, terus nanti bisa dimasukin tuh data-datanya. Misalnya data-data finansialnya tuh kayak gaji kamu berapa per bulan, gitu kan. Terus udah gitu cicilan yang mau dibayarkan setiap bulan tuh di range-nya berapa? Gitu. Terus tenornya mau berapa tahun? Gitu. Nah, masukin 3 hal itu, terus hitung. Nanti begitu dihitung, Seva bisa bantu sortir mobil yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Langsung keluar opsinya tuh. Langsung keluar opsinya. Jadi tidak akan mengeluarkan semua opsi yang tersedia di Seva, tapi akan kita sortir. Misalnya dari sekian mobil yang tersedia di Seva, yang setelah masukin tadi hitung kemampuan itu, ada mobilnya cuman misalnya jadi 10 atau mungkin jadi 5.
Oke, dari 5 itu tinggal pilih dong. Hmm. Ya kan? Mau yang mana nih? Mau yang tipe seperti apa? Mau warnanya gimana? Gitu kan? Fiturnya gimana? Tinggal dipilih. Nah, setelah dipilih, itu nanti ada hitung-hitungannya tuh. Tenor 1 tahun sampai 5 tahun. Gitu. Terus udah gitu, mau yang apa, itu tinggal dipilih. I see. Hitung-hitungannya itu udah benar-benar terkoneksi dengan, balik lagi, ACC dengan TAF. Dan AAB atau Garda Auto lah. Itu udah terkoneksi. Jadi ketika misalnya dipilih, oh ya udah deh, ambil 5 tahun nih kayaknya sih cocok nih. Kenapa? Karena cicilannya oke, DP-nya juga bisa masuk gitu kan. Nah, udah pilih, klik. Begitu klik, di situ nanti punya pilihan lagi, mau cobain prakualifikasi kreditnya nggak atau instant approval-nya. Nah, misalnya saya mau gitu, yaudah ntar ikutin aja tuh. Ada beberapa step yang harus ikutin aja. Nanti setelah stepnya udah diisi semua, akan dapat notifikasi bahwa kualifikasi kreditnya ini oke atau enggak. Kalau oke atau approve gitu ya, itu sebenarnya membantu teman-teman atau sobat Seva tuh biar bisa lebih tenang hidupnya. Itu sebenarnya 80% kemungkinan 80% dari pengajuan pembiayaannya itu sebenarnya udah oke. I see. Terus udah gitu plus lagi akan dibantu sama si customer service, customer success assistant-nya si Seva nih untuk masih bisa komunikasi lah. Nanya ini, nanya itu, diskon lah apa segala macam gitu ya. Itu kita bantu semua. I see. Gitu. Iya. Jadi secara finansial oke, tenang, mobil baru juga gitu kan, rasa aman dan nyaman gitu kan. Tapi ada satu poin yang kemudian gue highlight dan menarik banget Mas. Tadi yang lo bilang ini akurasinya tepat dan lo jelasin kan kenapa bisa tepat dan ternyata semuanya tuh terintegrasi ya. Betul. Dari mulai yang bikin mobilnya gitu kan. Dari mulai kalau misalkan emang mau nyicil lembaga pembiayaannya gitu ya, finance-nya. Sampai ke insurance-nya gitu. Kalau misalkan mungkin ya di luar sana kan artinya lu pisah-pisah nih gitu. Kalau sobat Seva mungkin beli, oke deh gue beli sendiri aja, kenapa enggak gitu kan. Tapi bisa banget. Tapi kan kemudian entar insurance-nya apa, entar ininya apa. Lo nggak bisa memprediksi ini kira-kira berapa nih totalnya gitu. Sementara kalau di Seva udah dibuka-bukaan nih. Udah langsung di depan. Gitu kan. Ini kebiasaan orang nih. Dan gue juga sih sebenarnya. Kayak contoh datang ke pameran. Pameran mungkin lebih lebih less, lebih pede lah. Tapi kalau tiba-tiba kita lu datang langsung ke dealer gitu. Kan kadang-kadang orang suka segan gitu. Betul. Ya, ntar nanti takut di-push ditanya-tanya, minta nomor telepon, ntar ditanyain terus, di follow up terus gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang seneng, ada beberapa orang yang kayak merasa terganggu. Nah, ketika misalnya emang udah lewat tadi ya, cobain fitur lowong kalkulator Seva, itu kan jadi lebih pede kan. Ketika datang ke dealer untuk mau lihat mobilnya, mau test drive kayak apa segala macam, itu lebih pede bahwa I can afford this car, you know, gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba si salesnya nawarin yang lain, ya you can say no gitu. Enggak Pak, aku maunya yang ini aja. Kenapa? Karena aku udah cek ke Seva, saya mampu yang ini. Gitu. Dan semua hanya dengan genggaman tangan ya. Bener. Lu tinggal buka websitenya kan, seva.id gitu kan, masukin segala macam yang lo perlu, data yang diperlukan, dan keluar tuh langsung. Lo kira-kira cocoknya mobil apa? Dan bahkan Seva sampai bantu untuk ngarahin lo ke dealer mana gitu Mas. Bener. Nah, itu yang akan bantu tuh dari Success Assistant tadi. Betul. Customer Success Assistant-nya Seva. Gokil sih. Ini topik hari ini tuh bisa kita kembangin jadi banyak obrolan-obrolan sebenarnya kalau gue ngeliat dari pembahasan kita. Ini adalah Seva itu bisa membantu teman Seva untuk menemukan mobil yang sesuai dengan kemampuan terutama dan juga kebutuhan. Gitu. Lo tinggal masukin data-datanya dan keluar opsinya. Kalau misalkan opsinya keluar bisa lebih dari 1, lebih dari 2, itu kan good for you gitu. Bisa lo pilih gitu kan artinya. Cuman kalau misalkan kepilihnya 1 terus gue nggak cocok nih. Nah, artinya lo bisa nabung lagi nih gitu kan. Lo bisa ningkatin penghasilan gitu kan. Bisa gue mesti extra effort untuk achieve mobil yang gue mau gitu. Intinya apa? Intinya lo udah tahu di awal gitu.
nggak ada unsur kejutan yang nantinya akan lo dapet yang sifatnya negatif. Karena Gitu. Seva jelas dari awal. Jelas dari awal. Benar, keren. Dan poinnya sebenarnya ini Mas ya, Ya. terlepas dari mobil baru, mobil bekas, Ya. lo mau beli mobil baru boleh gitu ya, lo mau beli mobil bekas juga boleh, Silakan. nggak ada salahnya Mau juga. tuker tambah? Tuker tambah Silakan juga, bisa. gitu kan, karena Seva juga punya fitur untuk beli mobil bekas juga Mas ya sekarang ya. Gini, jadi untuk beli mobil bekasnya itu kita terkoneksi dengan Astra Ekosistem juga. Oke. Nah, Oke. ini masih satu family kita, satu rumpun yang namanya setir kanan. Setir kanan. Gitu. Familiar dong, setir kanan ya. Gitu. Oke. Jadi ketika misalnya Sobat Seva udah lihat-lihat, cek, cobain long aquator atau nyobain car discovery-nya gitu ya, lihat-lihat ada mobil apaan aja sih Seva gitu kan. Terus udah gitu eventually nyobain juga si instant approval-nya gitu kan. Nah, terus akhirnya ditelepon sama customer success assistant-nya Seva, CSA-nya kita gitu. Terus misalnya contoh Sobat Seva mau tuker tambah bisa nggak? Bisa. Gitu. Kenapa? Karena itu dia, kita terkoneksi dengan setir kanan. Ya, mobil lamanya Sobat Seva udah ada yang Bisa ditampung nampung nih sama mereka. Oke. Gitu. Jadi mobil second hand tadi bisa menjadi salah satu DP-nya. Benar, Gitu. benar. Dananya bisa dipakai ke situ. Iya, dan gak perlu pusing, aduh jual dulu segala macam, gitu kan, iklanin dulu apa segala macam. Ini udah prosesnya lebih cepat gitu. Mobil lo bisa jadi DP-nya, ya udah tinggal diukur aja kira-kira kemampuan angsurannya berapa gitu, Betul. installment-nya. Ya udah, gitu. Sesimpel itu. Mas. Sesimpel itu, dan nggak perlu takut ini aman atau enggak gitu. Karena kan banyak data yang kita Betul. ini kan. Kalaupun misalnya sungkan lah ya untuk masukin data, at least coba chat dulu atau ngobrol dulu dengan customer success assistant-nya Seva. Oke. Di situ jadi Sobat Seva bisa lebih tenang lah ya gitu. Bagi orang yang enggak, gue maunya ngobrol. Iya. Atau enggak gue maunya ketemu. Ya, bisa. Itu Iya. nggak masalah gitu. Menarik. Tadi pungut biaya ya, nyoba-nyoba kan gratis. Nyoba juga gratis kok. Iya bener, nggak dipungut biaya, nggak dikejar-kejar kok. Nggak di scam kok, nggak. Tenang aja, ini Astra punya, jadi nggak akan macam-macam. Oke, Mas, thank you banget loh. Hari ini udah Thank you. banyak dapat pencerahan nih gue. Tadi kita udah bahas tentang momen yang pas untuk upgrade mobil, sampai gue dijelasin secara detail dan sederhana sebenarnya ya gitu, dengan bahasa yang sederhana, sampai akhirnya gue ngerti ini bisa jadi banyak topik yang kita bahas sebenarnya. Tapi Sobat Seva, kalau misalkan lo nonton ini dan lo tertarik untuk mengusulkan topik, silahkan drop di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan baca, kalau memungkinkan akan kita akomodir. Atau bahkan lo mau diundang juga ngobrol-ngobrol bareng kita di sini, boleh banget. Kenapa tidak? Kenapa enggak gitu? Makin ramai makin seru. Kita bisa bawa mobil yang lebih gede nanti. Tenang aja, nggak usah takut sempit-sempitan. Oke, kalau gitu gua Raffi, Amar? kita pamit undur diri dulu. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan akhir kata, thank you for watching. Hit the road with Roadcast. Bye. Bye-bye.